300 ya, servisnya aku baca. Servis pacar gitu, pacar. Oh, rasa pacar. Rasa pacar gitu kan, Mas. Rasa istri. Rasa istri gitu karena aku enggak punya. Emang apa rasanya lollipop? Enggak gini sebenarnya kalau orang gini ya, udah nikah jelas pikirannya gitu. Kamu udah punya istri nih yang segini modelnya gitu. Kalau istrimu bisa seksi, bisa dong aku seksi. Mas tahu sendiri kan ya gitu loh. Kenapa kamu harus cari di aplikasi micet, kamu harus download TikTok, download video cewek yang harus goyang-goyang pakai baju seksi, pakai baju crop. Bisa loh aku buka baju di sini nggak bisa gitu maksud. Kenapa? Jangan gitu. Kenapa kamu harus cari di luar gitu loh. Terus kamu harus kenapa uangmu kamu kasih ke itu gitu loh. Kurang karena aku bisa loh kayak gitu. Emang gini, yang dia cari itu dari apa? Maksudnya kan banyak nih ya di micet nawarin. Ada yang masuk ke lubang dubur, ada yang gaya apa itu doggy terus dan lain-lain. Itu dia gak dapat ke kamu tapi dapat ke micet atau gimana? Atau kamu nggak bisa nyenengin dalam hal batin atau gimana? Jadi kalau dalam hal batin itu aku selalu bisa kasih. Kebanyakan yang aku tahu yang servisnya dia itu kebanyakan dari dulu Kiss 69, Jilmek, Glow Job kayak gitu kan. Aku waktu itu standar kan ya. Pas aku tanya ke temanku, ini apa sih Jilmek? Jilmek gitu kan. Ini Glow Job apa sih yang ini? Ini yang kayak gini gitu. Gaya-gaya mungkin ya gitu kan. Iya memang dia BF yang Mas beneran. Aku sambil bilang ini. Makanya jangan bilang apa video bokep. Jadi kamu tuh kerasan terus kan gitu. Jangan misalnya aku kerja, belum lagi capek, belum lagi kalau libur aku nggak bisa libur. Aku harus foto gitu kan, harus jalan gitu. Aku harus bagi waktu. Gitu. Itu aja kalau dapat endorse gitu, itu apa nih? Endorsean parfum gitu kan. Dan berapa segini? Dia bilang yang separuh mungkin kali ya karena ini yang berita dia aku tidak bisa kalau nggak gitu aku nggak bisa kerja di luar karena dia nggak suka aku jadi model dia nggak suka tapi suka uangnya suka pakai daster aja dia itu ya aneh kan mulai besok cowok yang kayak gitu dasteran aja ya masih nah belum dijawab dari tadi rencana kedepannya jangka panjang selain menikah tetap dong cari cuan yang banyak biar sekolahin anak sampai kuliah terus punya usaha pastinya ya kan aku harus nggak selamanya ikut orang gitu loh kan sekarang aku nggak kerja ikut PT jadi aku harus kalau bisa aku harus jadi online gitu kan aku harus nabung uang untuk karena aku udah punya jualan sih mas online tas gitu kan udah aku dapat udah aku beli etalase cuman nggak jalan karena aku masih jalan SPG jalan modeling jadi untuk posting ini tuh masih susah jadi aku harus benar-benar punya butik terus ada karyawan gitu tapi tunggu dulu siapa yang mau bayarin ini kalau untuk awal meniti karir ya jangan biasain atau punya mindset itu semua harus cemerlang semua harus ada baru kerja jadi ibarat kata kalau kamu sudah ada etalase ya isi barang itu tapi tidak perlu nunggu pakai pegawai seisok semua jadi gini misalnya kamu kan seminggu kerja terus ya malam kamu biasa sempatin 1 jam lah setengah jam sebelum tidur nggak bisa mas capek badan ini mas itulah yang harus dirubah mindset soalnya langkah pertama untuk sukses atau maju atau merubah hidup itu susah tapi kalau kamu sudah majukan langkah kaki pertamamu semuanya mesti mudah dan kamu pasti gila dengan dirinya wah
bisa ya punya bisa loh. Sebelum aku kerja kan aku jualan ini kan tas sama jersey kan. Aku tuh suka beli jersey gitu. Jadi aku jualan ini aja deh gitu. Dan laku jersey itu tuh banyak laku. Dan banyak untungnya juga kan. Aku juga pintar jualan. Gimana supaya caranya jalanin jersey. Kalau aku jual satu ini dengan harga nggak jalan, aku ada yang promo. Beli 2 diskon 10% jalan tuh keras. Nah sekarang ini aku nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu. Berarti ramenya itu sekarang di model SPG ya, capek udah pulang langsung rebahan benar pijet aku sebenarnya. Nah, kriteria kita ngomong jangan cowok, jangan pacar, kriteria calon suami itu apa? Calon suami nggak butuh ganteng, karena ganteng juga nyakitin, jelek nyakitin, karena kan suamiku jelek nyakitin ya parah. Jelek nyakitin hidup lagi ya. Terus? Jadi kriterianya aku tuh nggak ada sih, cuman bisa mencukupi aku sama anak-anak itu aja, bukan yang wayah, enggak, yang penting bisa mencukupi aku sama anak-anak, enggak yang gimana mencukupin bisa, termasuk masuk sayang, soalnya kan terkadang nih ada banyak nggak banyak sih, beberapa yang bisa mencukupi tapi belum tentu sayang. Iya, jadi itu yang termasuk kriteria apa? Ya harus benar sayang dong, iya kan, kalau nggak sayang nggak enak mas kayak gitu. Jadi aku di sini aku bukan single, aku janda. Jadi kalau aku harus cari calon suami, harus sayang ke anakku dulu gitu. Jadi kalau udah sayang sama anakku harus yang gatel, harus bikin dia sayang sama aku ya kan. Oh gatel juga. Harus gitu dong. Cuma dong sayang anaknya doang kan, oh ini anaknya dong gitu. Jadi aku harus, aku nggak nyari yang sayang aku dulu, jadi sayang dulu ke anakku gitu. Anakku 2, aku bukan single, aku ada ini anak yang harus kamu juga sayang, kamu juga terima. Karena kebanyakan kalau kita janda nikah lagi dengan suami, kebanyakan di berita-berita anak isin dikepu, isin diajar ini, disiram banyu panas, aduh pedih aku. Jadi aku harus mencari yang, apalagi itu ibaratnya poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Yang paling utama itu ini, kalau ada yang deketin kamu ya, entah itu dari jauh keluarga baik ataupun enggak, pasti pemikiran mereka itu satu, mungkin dari rondo ini mergopo, pasti kantelan, pasti selingkuh, pasti pakai itu. Cara kamu meyakinkan keluarga si cowok calon suami itu gimana kalau nanti ketemu kayak gitu? Jadi aku harus ngobrol dulu kan sama dia. Jadi dia juga kebanyakan bilang gini, sayang, nanti kalau ketemu sama ibu, jangan pakai baju yang kayak gini ya gitu, jangan pakai baju yang untuk foto-foto model ya gitu ya. Jadi kamu harus pakai gitu, karena ibu itu orangnya kayak gini-gini, misalkan ya kayak gitu ya. Kebanyakan itu, oh ya karena nggak mungkin kita datang ke rumah camar harus pakai ini. Tapi kan setauku ya, kalau kamu disuruh untuk pakai hijab cuma karena alasan itu doang, itu sama aja apa ya? Tapi dalam batin aku sendiri kepingin mas kayak gitu. Iya, kalau untuk seterusnya sih alhamdulillah, apalagi kamu berubah. Tapi kalau cuma ketemu tok itu kan, kamu bisa pakai baju tertutup yang ibaratnya bisa meyakinkan, apa emang semuanya itu harus untuk sementara pakai hijab gitu biar di ACC lah? Enggak sih, enggak harus kayak gitu, cuman kan ada beberapa waktu yang deket kemarin itu kan bilang kayak gitu ya. Jadi kamu nggak usah jadi model lagi, oke, gitu kan. Jadi aku nanti kamu aku cukupin gitu, jadi nggak usah kerja, udah berstop jadi model, jadi istriku di rumah udah diam duduk terima duit dari aku, apapun udah kecukupan, udah yang penting kamu berhenti aja dari model gitu. Dari hatimu sendiri ya, ingin jadi ibu rumah tangga murni atau sama ikut bantu cari uang? Kalau aku nggak bisa diam sebenarnya, aku udah bilang ke beberapa ya hubungan
kalau aku punya pacar aku pasti bilang pekerjaanku ini modeling, terus aku nggak bisa jadi ibu rumah tangga yang makanya di rumah aku harus cari uang sendiri gitu. Kebanyakan cowok, kebanyakan kan dari cowok-cowokku yang dulu tuh jangan jadi model lah, cemburu kan gitu kalau kita foto seksi dilihat orang ini cari uang gitu, cari duit gitu. Kan harus pro. Yang penting pertama kepercayaan, yang kedua benar. Si ceweknya tuh harus bisa jaga diri. Iya, aku bisa kok jaga diri, beneran. Yang diraguin, bener aku bisa jaga diri. Meskipun kelihatannya aku gampang di BO, gampang ini dibeli, enggak aman. Soalnya gini ya, kalau kamu kan juga udah pernah mengalami tuh ya, wanita karir aja bisa sampai diremehin kayak gitu, apalagi ibu rumah tangga murni ya. Yang ditakutkan kan setelah cerai pasti langsung pikiran mereka langsung melenceng gitu. Kalau aku sih mending enaknya suami kerja istri kerja, harusnya kayak gitu, bener. tapi yang harus ditekankan duit istri ya duit istri, iya. Duit suami duit istri. Harusnya kayak gitu. Terus setelah itu berbahagia ini dong istrinya. terserah istrinya ini nanti uang dia dipakai buat suami apa enggak itu kan terserah istri. Yang penting balik ke poin pertama gitu kan, kalau aku bilang enak. Bener Gitu. Bener gini mas ya. Nggak mau tiduran gini loh, gitu. Terus apa lagi nih yang harus kamu ceritain ke Flor biar mereka tahu? Apa ya? Traumatik soal pasangan enggak? Enggak. Kamu traumatik sesaat, nyaman terusan. Terus kamu sampein keinginanmu ke dia yang kamu pengen juga udah. Yang belum aku cuma apa ya, ingin ngomong ke orang tua sih sebenarnya. ngomong apa? Aku pengen ngomong terutama sama mamaku. Aku anak cewek mah gitu, yang harusnya dieman lah ya gitu loh. Dalam artian aku yang kerja di sini yang cari uang gitu kan. Aku nggak iri kok sama adik, nggak iri sama Adik cowok. Dia nggak kerja, cuman masih enak lah jalannya gitu, makan enak apa enak gitu gitu kan. Aku nggak iri sama adik, kalau bisa doain aja lah mah, doain aku kerjanya banyak job gitu loh, terus uangnya dapat banyak dan uangnya juga untuk ngomong sama adik gitu. Kalau bisa kita usaha bareng. Adik juga sama, aku ajak meskipun dia nggak ada uang nggak apa-apa, ikut enaknya gitu. Jadi jangan kita ini keluar terus gitu, gak pulang ini habis ini. Aku cari uang mah, aku nggak pulang itu cari uang gitu loh, cari job. Jadi aku sehari kadang aku ya harus sempetin libur sehari lah untuk anak-anak, biar anak-anak tuh mama libur gitu kan, jalan-jalan sama anak-anak. Cuman cukup lama ya yang dulu mama sering mukul aku, sering marah sama aku gitu kan. Cukup mah yang dulu aja gitu loh. Jadi sekarang aku udah gede, udah dewasa, ngobrol yang baik sama aku, karena mama kan ngobrolnya harus gitu. Jangan aku sendiri kalau dapat omongan kayak gitu gak enak, kemudian nggak ngobrol gitu loh. Berarti kalau kamu ibaratnya mau ngasih tahu tapi nggak diterima. Sulit. Berarti aku kurang kepercayaan. Aku tuh pengennya ditanyain ya pulang kerja samperin kayak ya capek tanah gitu loh, elus aja gini, elus gini capek tanah, makan ya tak bikin makan gitu loh. Karena aku juga kepengen kan anaknya, aku sering banyak nggak makan ya, itu kenapa aku sering 2 kali ngamar gara-gara lambung aku. Jadi aku sampai makanku aja loh mah gitu, cepat noy loh nang aku gitu. Bapak ada, papaku kerja ikut orang yang di rumahku tuh, ikut orang mana di jualan bakery. Sebenarnya sih kalau bisa papaku jangan ikut juga kerja gitu, udah tua kan kasihan. Umur berapa? Umur 50-an lah mas gitu. Jadi kasihan loh kalau ngeliat papaku. Jadi jangan sampai susah orang tuaku gitu, karena aku nggak sanggup melihat papaku yang harus kerja disuruh-suruh orang, dibentak orang, disuruh ini, kasihan.
Jadi kalau bisa aku aja yang jajan uang. Kalau bisa mama juga tanya om aku loh ma gitu loh, jangan marah terus ke aku gitu loh, tanya om aku pengen apa mbak, pengen masak apa gitu, aku wes seneng, jangan jangan cuek, jangan apa apa, duit 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 gitu, aku juga susah cari duit mah, bener susah, bagaimana aku sendiri. Anak itu simple, pinginnya itu disayang, terus Saya diperhatiin, meskipun udah gede. udah gede capek terus. Bukan hanya dituntut untuk uang, terus harus ngikutin apa kata orang tua. Emang sih orang tua itu bener, cuma kan kita itu ada pemikiran lain, bener kan? Gitu. Jadi jangan samain lah pemikiran dua orang dijadiin satu. Terus kalau itu papa ada nggak Untuk pesan apa? apa? Kalau bisa ya doain aku. Tetap sih jawabnya gitu, maksudnya aku nggak kepengen papa kerja ikut orang gitu loh, karena aku nggak seneng ngelihat papa disuruh-suruh orang ini beneran nih, bener kasihan gitu loh, kalau ngeliat nggak tega. Bakery, ikut orang bakery gitu. Apa itu bakery? Kayak jadi itu oven itu loh. Oh, kue kering. ibaratnya kayak masak tapi kayak chef tapi cuma masukin roti-roti itu. Nggak tega sebenarnya, cuma apa meneh gitu loh, di keadaannya mama juga kurang aja gitu loh, padahal dia udah merancang dia di rumah tuh ada jualan kayak gitu kecil-kecil gitu loh, tapi masih kurang gitu kan. Pikirannya uang gitu, sedangkan aku semua kayak gini uang nggak terima apa masa, jadi untuk jajan pun aja receh jajanku, nggak yang banyak gimana makanya aku nggak pernah bisa ke Hollywood anak-anak gitu kan ya, aku nggak bisa kayak gitu karena aku memang pada dasarnya nggak suka. Sebenarnya sih bisa ya, kita semua bisa masuk ke itu tadi, cuma satu yang bikin kamu nggak bisa, karena kamu punya tanggung jawab yang harus kamu selesaiin. Benar tanggung jawab. Kalau kamu hura-huri terus sampai mati hura-huri terus, lah anakmu yang ngurus apa nanti? Setelah hura-huri ngeluh, update status, info masih info gitu gue. Tahu ya. Ya kan nggak banyak itu, habis orang-orang living, terus setelah itu tek tuh wae ya kan. Iya benar. Untuk sesi pertama ini pengenalan untuk Ita Freon. Ita Fredota segini ya. Bagi kalian semua pecinta sensei harem ya. Artinya sensei harem itu guru nakal, tapi bisa jadi guru aneh ya. Kenapa bisa bilang gitu? Di Jepang kan artinya sensei itu guru. Harem itu kan bisa diartikan mesum bisa, pecinta banyak wanita bisa. Wow. Terus setelah itu genit juga bisa, orang pemikiran aneh juga bisa. Emang pada dasarnya genit nggak sih? Enggak. Tapi suka apa itu? Lebih ke aneh. Anehnya dalam arti apa tuh? Ibarat kata gini, kalau orang nih ya mau minum gini, banyak ini ada soju, ini gelas, di sebelah ada bos, biasanya nih. Nah, atas lampunya rokok. Kalau orang aneh kan mau bos mesti ini. Iya benar. Aku terus delodok lah kayak Jawa ngomong gitu. Aku juga pecinta anime sih, lebih ke wibu. Nah, jadi makanya aku ambil tema sensei harem itu kayak gitu, karena
aku suka wanita, banyak wanita, tetapi dari proses itu pasti nanti kepilih satu. Gitu. Jadi Tapi jangan ngejalanin prosesnya lama nggak itu kira-kira ya? lama. Kepilih satu itu gimana tuh maksudnya? 13 tahun aku jomblo loh. Oh iya, sampai sekarang? Serius? Sumpah mas? Kenapa nggak ada keinginan, nggak ada yang dekat atau gimana tuh? Banyak sih, tapi goblok. Sama kayak kamu. Kok bisa Kan goblok goblok gitu? ketemu goblok kayak gini. Aduh. Intinya ya Kayak gitu. apa ya? Dimanfaatin lah. Oh, oke. Nah, Nah, udah nunggu 6 tahun sampai adik kelas nih. Curhat bentar ya. boleh. Suka sama adik kelas waktu SMA. Tuh sampai gak ada status sih, banyak dia lulus, dia orang tuanya sakit aku yang jaga, terus setelah itu dia nggak ada kerjaan, sampai kerjaan di rumah sakit ternama, sampai gajinya 8 juta itu. Saya sekarang aku juga yang nyariin, yang nemenin dia masukin lowongan, aku yang bikin lowongan lamaran kerjanya gitu. Nyatanya dia suka sama gitu. nggak atur orang Jawa. Nah, Siapa sih namanya? Oh, itulah. Makanya sampai sekarang lebih fokus ke karya. apa sih, uang. Benar harus. Karena emang uang itu penting. Penting. Kalau aku bilang penting, meskipun banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan Dan uang. uang. Gitu. Tapi itu uang itu penting. Penting. Dan karena hal sepele tersebut bisa membuat orang apa ya? Dibilang traumatik enggak, dibilang lebih ke was-was. Kenapa tuh? Iya, kalau jadi takut keulang lagi. Oh gitu ya. Benar. Jadi ya seperti segmen awal tadi yang gue bilang, jangan pernah melihat orang itu dari luar. Banyak ada nih orang yang kaya banget, belum tentu dia happy. Iya benar. Bisa jadi dia belum punya pasangan, bisa jadi dia sakit atau tertekan karena harus dikejar target kerja. Iya benar. Jadi iyalah, gua malah pikiran apa itu menyamakan sesuatu, karena kita tidak sama bro. Aku pengen pesan untuk Sensei Haram. Kerja aja cari uang yang banyak ya. Nanti cewek yang bakalan ngantri sendiri gitu. Apa? Jangan Bingung tuh malah milihnya. malah dulu awal suka anime, cita-cita itu ingin punya istri 3. Waduh, Karena- tidak harus karena senangnya dalam iya. hati. di satu anime itu happy banget. Yang pecinta anime pasti tahu film anime itu. Iya. Jadi kayak yang satu konnichiwa, setelah satu silakan makan, yang satu kayaknya happy tapi nggak tahu ya realnya kayak gimana. Aduh, janganlah. Gitu. Jangan sih. Susah banget. Kasihan loh tapi istrinya. Oke, sampai sini aja dulu ya. Bagi kalian yang ingin penasaran atau kepo soal kita Fredota, atau yang ingin kerjasama dengan dia, di kolom komentar saya ada nomor WhatsApp adminnya atau manajernya dia, ada Instagramnya dia, ada emailnya dia juga. Jadi silakan hubungi dia. Ya. Dan bagi kalian yang share komen yang baik-baik, nanti ada giveaway dari Sensei Haram, yaitu dinner bareng kita Fredota Wow. di salah satu hotel bintang 5 juga. Wow. Gitu ya. Dinner nih kita. Dinner. Yuk, subscribe ya. Jangan lupa di subscribe YouTube Sensei Haram, dan jangan lupa komen-komen yang baik. Nanti dapat giveaway loh. Ya Iya. Mas, keren banget. Dinernya itu nanti nggak sekedar makan aja ya, pasti nanti ada surprise. Oh, ada surprise. Jadi entah itu nanti si
kamu, kucing atau apa terserah, yang penting surprise, kenangan terindah buat kalian. Siap tuh. Asalkan syaratnya yang paling penting tidak istri suami orang. Oh, tidak suami orang, nggak boleh ya. Ntar aku dibilang pelakor lagi. Gak enak Meskipun gitu, meskipun suami orang nggak apa-apa lah, yang penting jaga hati gitu aja. Jangan jaga tingkah. Gitu. Ya. Ih, keren banget. Itu ya. Oke. Sekian dari Sensei Harem. Dan aku Fredota. Mata nih. Mata nih, salam.